Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Di sini kita akan memulai sebuah judul baru yang dimana MC kita ini dia adalah reinkarnasi dari seorang kaisar. Direinkarnasikan ke dalam tubuh seorang sampah. Dibilang sampah enggak, tapi ya nggak good looking lah, gendut. Dan sehari-hari dia dibully. Kurang lebih seperti itulah ya. Oke, lanjut. Sekarang kita mendengarkan sebuah berita. Akhir-akhir ini, sebuah video seorang gadis memakan buah persik sedang viral di internet. Di dalam videonya, dia memakai riasan yang tebal, memakai pakaian laki-laki, dan makan dengan gaya yang sok. Pengguna internet mengekspresikan ketidaknyamanan mereka kepada tren gadis papa ini, yang berpusat pada para pemakan buah persik. Beberapa pengguna internet sampai mengatakan kalau tren gadis papa ini akan menghancurkan gaya maskulin yang sudah dijaga oleh para wanita taksia untuk ribuan tahun. Dulunya, wanita yang dianggap sebagai efisien dan cakap, membawa kehormatan mereka. Namun, tren gadis papa ini menghancurkan anggapan itu. Sebagai tanggapan pada perkembangan estetika menyimpang ini, Pusat Informasi Tasya baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka bertekad untuk menghentikan estetika menyimpang seperti tren gadis papa ini. Berarti di sini cewek pura-pura jadi cowok ya? Hah? Apa maksudnya ini? Dalam hati MC kita ini ya BTW ya, udah direinkarnasi. Di dunia mana dewa ini dilahirkan kembali? 2 hari telah berlalu sejak aku datang ke dunia ini. Aku masih belum terbiasa dengan tubuh mortal yang berat ini dan dunia yang aneh ini. Sebelum reinkarnasi, aku adalah kaisar yang tidak terkalahkan. Saat aku mengangkat tanganku, aku bisa menutup seluruh langit dan tidak ada yang belum pernah kulihat. Tapi aku belum pernah mendengar hal seperti membuka situs berita setiap hari dan melihat orang lain diserang. Nggak ada kultivator di dunia ini. Ini adalah dunia modern dengan pandangan yang aneh terhadap pria dan wanita yang terbalik. Wanita menikah dan melahirkan, mencari uang untuk menafkahi keluarga mereka, dan pria menjaga penampilan mereka. Parahnya lagi, energi spiritual di dunia ini sangatlah sedikit dan jiwaku terluka. Jadi sulit untuk memulihkan kekuatanku. Namun, aku beruntung bisa selamat. Tapi Vulnerable Demon sangatlah kuat sampai kami menghancurkan Infinite Void dalam duel, dan kami berdua kehilangan nyawa kami. Beruntungnya, jiwaku jatuh ke pergolakan Void dan berhasil memasuki dunia lain tepat waktu dan menemukan tubuh yang baru aja mati dan terakhir kembali. Ngomong-ngomong, sepertinya tubuh ini bernama Linmo. Berdasarkan ingatan tubuh ini, dia adalah orang kaya biasa, murid tahun kedua di sekolah swasta kelas atas. Aku nggak tahu apakah Vulnerable Demon juga terakhir kembali atau enggak. Tapi bagaimanapun, sampai kekuatanku pulih, aku hanya bisa hidup sebagai Linmo. Ya, sepertinya kaisar ini juga harus pergi ke sekolah. Dan akhirnya dia pun keluar dari kamar. Keluarga anak ini nggak buruk. Sayangnya rumah ini tidak sebesar kolam ikanku yang dulu. Orang tuaku meninggal dalam kecelakaan mobil saat aku masih kecil. Nenekku yang mengidap Alzheimer. Nenekku yang mengidap Alzheimer ada di rumah sakit. Meski tidak punya waktu mengurusku, bibi yang tidak berhubungan darah denganku menjadi waliku, dan keluarganya pindah untuk hidup bersamaku. Sebelum aku sadar, semua yang menjadi milikku menjadi miliknya, dan uang kebutuhanku dipotong menjadi kecil. Aku yang dulu adalah pengecut dan penakut. BTW itu yang jiwa dari tubuh ini yang sebelumnya ya. Aku, tanda kutip aku yang dulu adalah pengecut dan penakut. Jadi aku gak berdaya terhadap semua perubahan ini dan hanya bisa menerimanya dengan diam. Dan dia pun keluar pergi ke tempat makan. Dan nah ini bibinya nih, Bibi Liu Tingchun. Sedangkan ini sepupunya, namanya Lin Chiswan. Dan yang ini bibi juga nih, ini Bibi Lin namanya. Oke, Linmo, kau tepat waktu. Aku sudah dengar apa yang terjadi padamu di sekolah. Peruntunganmu dengan He Yanhui hanyalah sekedar gurauan dari para orang dewasa. Dalam hati Linmo, He Yanhui berdasarkan ingatan aku yang dulu, itu adalah pertunangan yang dibuat nenek sebelum dia terkena Alzheimer dengan He Yanhui. Nah, cewek ini namanya He Yanhui.
Tapi Yanhui terkejut saat dia mengetahuinya. Hah, bagaimana bisa aku mengencani pria gendut sepertimu? Hasilnya, diriku yang dulunya sangat terluka, sedih, menyeberangi jalan dan tertabrak mobil. Dan seperti yang dibilang Bibi, kelihatannya pertunangannya secara otomatis dibatalkan juga. Jadi nggak masalah. Di dunia ini, wanita yang menikahi pria. Bagaimana bisa aku, sang kaisar, menikahi salah satu wanita-wanita itu? Hei Linmo, apa kau mendengarkan? Itu hanyalah sekedar gurauan. Jangan mengatur pertunangan untukku lagi. Dalam hati Bibi Lin, entah kenapa anak ini terasa berbeda hari ini. Sulit dipercaya. Ada perasaan tertekan dan Linmo pun akhirnya duduk. Dalam hati Linmo, aku belum makan apapun semenjak aku tiba di sini. Tapi aku tidak lapar. Tapi agar tubuh ini nggak mati kelaparan, aku akan melakukannya. Baunya enak. Sepupunya berkata, sepupuku, jika aku jadi kau, aku akan belajar pergi ke luar negeri. Semuanya tahu tentang pernyataan cintamu. Itu memalukan. Dalam hati Linmo, berisik sekali kau. Aku sudah menjadi kaisar agung selama 10.000 tahun. Tapi kapan aku pernah diajak bicara oleh semut gak berarti? Gak ada pilihan lain. Untuk sekarang, aku harus mempermainkan peran menjadi orang biasa. Nggak, sebenarnya aku cukup menyukai sekolah. Tapi dengan nilaimu, kemanapun kau pergi, akan sama aja. Dalam hati Linmo, anak setan ini akan tertekan selama ratusan tahun. Dan 1 jam kemudian, di sini mereka ke sekolah naik BMW ya. Naik BMW SUV X1, X3, X5, entahlah. Nggak kelihatan jelas soalnya karena gambaran. Si supir berkata, "Tuan muda, kita udah sampai." Si sepupu berkata, "Jangan keluar bersamaku." Hah? Dan melihat tatapan itu, si sepupunya ketakutan dan dia pun langsung pergi. Lalu akhirnya dia pun juga turun, si Linmo. Arsitek di dunia ini cukup inovatif, tapi laki-laki berpakaian pendek memperlihatkan kaki mereka. Pakaian perempuan cukup normal. Tiba-tiba, wah, lihatlah kaki Lin Chiswan. Dengan kaki seperti itu, aku bisa bermain dengannya selama bertahun-tahun. Iya, dengan pria sepertinya, siapapun bisa bersenang-senang. Dalam hati Linmo, bahasa yang kotor sekali. Aku hampir kehilangan ketenanganku. Dunia yang aneh. Gak masalah. Aku gak tahu apakah Venerable Demon sudah di sini juga, atau dia akan menunjukkan dirinya sebelum memulihkan kekuatannya. Menurut ingatanku, aku adalah anak tahun kedua. Tiba-tiba pas masuk kelas, hei itu, Linmo datang. Haha, Yanhui, lihat, pacarmu sudah tiba. Cewek yang kanan nih, ini ada duduk nih. Yang duduk, terus yang berdiri sama yang kanan, rambutnya agak pink gitu. Yang rambutnya agak pink berkata, "Linmo, apa benar kau menyatakan perasaanmu pada Yanhui?" Dalam hati Linmo, tingkat kebosanan di antara para mortal sangat di luar nalar. Tapi di sini Linmo mengabaikannya dan dia pun jalan. Dalam hati Linmo, bagaimana cara aku membangunnya? Tanpa bantuan kekuatan spiritual dan harta surga dan bumi, bahkan latihan fisik sepele aja tidak akan mudah. Dan di sini teman sebangku dari Linmo tiba-tiba berkata, "Sudah aku bilang kalau kau nggak boleh menyukainya, tapi kau nggak percaya. Kenyataan tidak seperti drakor yang kau tonton. Mungkin tidak menyenangkan, tapi jika kau mendengarkanku, kau pasti tidak akan jadi begini." Dalam hati Linmo, benar, orang ini pasti adalah teman sebangkuku, Song Yun Shu. Song Yun Shu, cewek ya. Dia berkata, "Aku masih gak mengerti kenapa kau masih mencoba untuk mendekatinya. Bagaimana bisa kau menyukai cewek populer?" Dan di sini Linmo hanya diam. Dalam hati Song Yushu, "Oh tidak, aku sedikit keterlaluan." Song Yushu melanjutkan, Kau masih punya kesempatan. Setiap pria gemuk punya potensi tersembunyi. Jika kau menurunkan berat badanmu dan memperbaiki dirimu sedikit, Yanhui pasti akan benar-benar suka padamu. Karena itu mereka bilang tidak ada pria jelek, hanya ada dibesarkan secara buruk. Katakan apa yang kau inginkan. Song Yushu bertanya, "Kenapa kau tahu aku ingin sesuatu?" Linmo menjawab, "Kau bukan orang yang bersemangat seperti ini." Benar. Ada satu hal yang ingin ku minta tolong." Linmo langsung membalas, "Tidak." Song Yushu berkata, "Cukup bermain denganku, tidak akan menyita banyak waktumu. Dan nantinya aku akan mengenalkanmu kepada beberapa wanita yang lebih cantik dari Yanhui. Saat musim panas, kami ke Gunung Wuchu dan kami mau membawamu. Kau tidak akan bisa mencapai puncak sendiri, tapi aku punya kenalan yang bisa membawa kita ke sana. Kau nggak tahu betapa indahnya langit malam berbintang di sana. Kau akan menyesalinya selama hidupmu kalau kau melewatinya." Dalam hati Linmo, Gunung Wuchu, ada rumor kalau gunung tertinggi kemungkinan memiliki energi spiritual. Jadi pergi ke Gunung Wuchu mungkin bukan ide buruk. Ya, bahkan jika aku mencoba mendaki ke puncak gunung dengan tubuh mortal dan gemuk ini, aku mungkin bisa mati. Linmo menjawab, "Baiklah, tapi aku tidak terlalu pandai bermain game."
Song Yushu merespon, bagus, gak apa-apa, aku suka itu. Sebenarnya aku mengatur sebuah game PK atau player killer, player killing, intinya itu. Mau pakai ing atau sama aja lah. Dengan satu orang bodoh dari kelas 3 yang suka berpura-pura menjadi game master. Jadi aku meminta izin kepada bosku untuk membawa seseorang. Dan dia bilang iya, selama itu laki-laki. Yang harus kau lakukan hanyalah menyalakan mikrofonmu dan bermain denganku. Dan kita bisa menggunakan komputer di klub komputer setelah pelajaran selesai. Oke. Dan mereka pun pergi setelah pelajaran selesai ke ruang komputer. Aku akan membatalkan kegiatan klub hari ini. Dan akhirnya komputernya pun langsung ruangnya pun langsung kosong. Song Yushu berkata, tidak ada yang bisa mengganggu kita saat bermain game. Ayo login, kau punya nomor registrasi kan? Iya. Dan akhirnya dia login, masuk ke dalam gamenya. Ini adalah game action bertemakan Fairy dan Immortal. Namanya ternyata Baby Momo. Song Yushu, nah ini ya, yang kanan Song Yushu. Dia berkata, Linmo, aku sudah memanggil bos. Dia adalah player tingkat nasional. Dia akan memberikan sedikit bantuan jika kita mendapatkan masalah nanti. Kita hanya harus sembunyi di belakangnya. Terus gak lama seseorang datang nih. Namanya Cat Slayer. Mungkin Cat Slayer mungkin ya. Mungkin typo. Cat Slayer berkata, aku hanya bercanda. Tapi kau bener-bener membawa pria. Dari mana adik ini berasal? Linmo menjawab, aku teman sekelasnya. Oh, jadi kau teman sekelasnya? Aku bisa tahu dari suaramu kalau kau adalah pria yang sangat tampan. Tampan. Song Yushu berkata, bos, aku sudah menyalakan mode 3 lawan 3 PK game atau player killing game. Dan pemenangnya akan ditentukan dengan jumlah membunuh. Oke, kalian berdua diam di sana dan lihat aku membunuh mereka di sana. Song Yushu berkata, Linmo, kau bersembunyi, aku akan ke sana. Dalam hati Linmo, Immortal adalah makhluk mitos di dunia ini, tapi terbang dengan pedang, jimat spiritual, dan pelatihan fisik dari Sword Immortal. Ini hanyalah sebuah game. Aku takut para kultivator di dunia ini tidak benar-benar ada. Bagaimanapun aku nggak boleh lengah. Dan di sini tiba-tiba Cat Slayer, ya bener ya, Cat Slayer telah bermandikan cara merah oleh Flying Feather, yang berarti kalah ya. Hey, aku kembali. Aku membuat beberapa kesalahan, tapi lihat aja aku. Dan di sini kalah lagi. Aku meremehkannya. Sekarang aku akan serius. Song Yushu berkata, kurasa mereka punya fighter yang kuat, jadi aku akan membantu. Cat Slayer kalah. Cat Slayer dihabisi oleh Flying Feather, oleh Feiyu. Song Yushu berkata, sialan, aku mati juga. Bos, kenapa kau mati lagi? Aku membawa cowok imut untuk membangkitkan semangatmu. Dan ini yang terjadi. Cat Slayer membalas, si Feiyu di tim mereka pasti adalah top 100 profesional. Song Yushu berkata, Linmo, berhati-hatilah, Feiyu sedang menuju ke arahmu. Jangan cepat mokat. Jangan khawatir. Dalam hati Linmo, bahkan jika itu game, aku bisa menghindari bahaya saat aku merasakannya. Ini adalah insting pertarungan yang terasa selama 10.000 tahun. Lagi pula, bagaimana bisa seorang mortal biasa membunuhku di game sepele ini? Sekarang kita pergi nih ke tim musuh. Seseorang berkata, pastikan apakah tim mereka sudah bangkit kembali atau belum. Bos, mereka di zona B. Nah, di sini harusnya yang tengah nih cewek yang pirang adalah kaptennya harusnya ya. Seseorang yang di kiri nggak kelihatan berkata, seseorang sedang berlari, cepat kejar dia. Teman yang kanan berkata nih, kau sangat kuat, kau pasti ada di antara top 100 nasional. Dia nggak bisa kabur. Dalam hati Linmo, ada seseorang di belakangku. Lalu di sini Linmo berhenti dan langsung menyiapkan sebuah skill untuk menyerang. Aku tidak pernah diburu semenjak menjadi kaisar. Dan pas mau diserang, tiba-tiba cewek yang ngejar tiba-tiba langsung menghindar dan langsung ngumpet. Reaksinya cepat. Ini adalah game hit and run, dan aku gak bisa menang hanya dengan tubuh ini. Aku harus menggunakan kekuatan jiwaku untuk merangsang potensi tubuhku untuk sementara. Dalam hati si cewek yang ngumpet, Sword Immortal yang menggunakan serangan jarak jauh, yang gak tahu cara bersembunyi. Nah, oke, 1 poin tambahan. Dan dia pun langsung keluar untuk menyerang. Tapi si Linmo langsung dengan cepat sekarang berhasil menyerang ke arahnya. Dan serangannya berhasil mengenainya. Feiyu telah dihabisi oleh Baby Momo. BTW itu Baby Momo tuh nama in-game-nya Linmo ya. Feiyu yang dihabisi. Teman yang kiri berkata, apa-apaan, gak bisa aku percaya. Yang kanan menambahkan, ini pertama kalinya aku melihat si Baby Momo itu. Jadi aku yakin dia adalah player profesional. Dan melihat itu Feiyu yang tengah, dia gak percaya. Song Yushu bertanya, gak bisa aku percaya, kau benar-benar jago. Hey, kau, apa kau tidak apa-apa? Dalam hati Linmo, aku nggak tahu kalau menggunakan jiwa yang terluka untuk merangsang potensi bisa menyebabkan luka serius kepada tubuh fisik. Dan karena tadi si Feiyu dikalahkan oleh Linmo, BTW Feiyu tuh nama in-game ya, harusnya bukan nama asli. Akhirnya kedua teman dari si Feiyu dikalahkan oleh si Cat Slayer. Ada notif, Yutang, kami telah dihabisi oleh Cat Slayer. Bantu kami di sini. Aku nggak punya waktu. Nah, ketemu. Sial. Kau nggak pernah berhenti berlari.
Apa nih semacam permainan lari? Nggak peduli. Kali ini akan kuhabisi kau. Dan Linmo terus berlarian. Dia datang lagi. Aku harus lebih berusaha kali ini. Lalu Linmo melancarkan pedangnya ke arah si Yutang. Kau ingin menembakku dari jarak segitu ya? Tapi, dan ternyata kirain gak kena, ternyata kena kakinya. Dan dia pun terjatuh. Apa ini? Ini peringatan untuk berhenti mengejarnya. Dan kedua temannya, teman dari si cewek rambut pirang ini, Thunderbolt telah dihabisi oleh Cat Slayer. Pintian juga dihabisi oleh Cat Slayer. Teman yang kanan berkata, Yutang, kita udah kalah, sudah berakhir. Kita harus membiarkan Song Yunshu menertawakan kita kali ini. Si pirang langsung menariknya. Hei, apa kau kenal dengan orang di tim lawan? Telepon dia dan katakan kita akan bertemu nanti. Teman yang merespon, oke, aku akan menelponnya sekarang juga. Baby Momo. Dan di sini Song Yunshu ditelepon kan? Dia menjawab, kau ingin bertemu? Baiklah, aku akan ke sana. Hei, Linmo, kau mendapat beberapa pasang dada. Linmo, kau adalah laki-laki kan? Bukan, sama tinggal. Oh ya, jangan lupa janjimu. Aku pergi. Iya, tenang aja. Hei, Erchao, Tahua, kenapa nggak ikut aku berjemur sinar matahari? Temui aku di gerbang sekolah. Dan akhirnya di sini Linmo pun pulang. Dia masuk ke kamarnya. Tubuh mortal ini sangatlah rapuh. Kita langsung lompat ke hari berikutnya, di mana Linmo sekolah, sepupunya menghampirinya. Linmo, Yanhui memintamu untuk menjelaskan pada kelas bahwa pertunangan kalian tidak benar. Sekarang semuanya menertawakannya karena suka pada gajah. Gak perlu untuk menjelaskan hal yang tidak benar. Kau, sial, kau sangat arogan. Dan akhirnya Linmo pun masuk ke kelas. Akhirnya kau datang juga, Linmo. Apa kau tahu siapa Fei Yu yang kemarin? Dia adalah Chow Yutang. Nah bener ya guys, Fei Yu nama in-game, nama aslinya Chow Yutang. Tapi Linmo ya nggak peduli. Oh gitu. Song Yunshu melanjutkan, iya, dia si Chow Yutang dari sekolah kita. Tapi kenapa rasanya kau tidak merasakan apapun setelah ditolak? Gadis itu ingin bertemu denganmu. Lebih tepatnya Baby Momo. Jangan khawatir, dia tidak akan melakukan apapun pada pria. Hei, aku bukan Baby Momo. Terus tiba-tiba, hari ini juga kau harus menjelaskannya. Kau harus bilang kepada semuanya kalau pernikahan kita itu palsu. Song Yunshu membalas, Hei Yanhui, kau keterlaluan. Linmo masih anak-anak. Apa kau nggak tahu cara berbelas kasihan? Kenapa? Kenapa kau peduli? Mungkinkah kau menyukainya? Linmo berkata, gak peduli itu benar atau enggak. Tidak ada kemungkinan antara kau dan aku. Jadi pergilah. Jangan bercanda. Aku gak tahu siapa, tapi seseorang sering menggangguku. Jangan pernah mengatakan kalau kita akan menikah. Mendengarnya aja membuatku jijik. Dan jangan bilang aku teman masa kecilmu. Setiap aku ke rumahmu itu untuk bertemu Lin Chiswan. Cowok yang kiri berkata, Linmo kuat sekali. Dia bahkan tidak menangis. Yang kanan menambahkan, iya, jika itu aku akan ingin meninggalkan sekolah. Lalu tiba-tiba ada beberapa orang masuk ke dalam kelas. Dan ternyata itu si Chow Yutang dan juga kedua temannya, yang gue nggak tahu siapa nih, mungkin ini baru ya, kedua temannya baru nih. Hei tuh, dia Chow Yutang. Iya, dia cantik sekali. Katanya dia adalah wanita yang sensual, kaya, dan berkemauan yang kuat. Dan semua orang yang mengganggunya keluar dari sekolah. Kau adalah dia kan? Keluar sebentar. Apa kau ingin bertemu denganku? Bukan. Baby Momo, keluar. Apa? Siapa Baby Momo? Hei, Linmo. Dalam hati Linmo, nyalah, aku bukan Baby Momo. Itu Linmo, kenapa Chow Yutang ingin bertemu denganmu? Dan kenapa dia memanggilmu Baby Momo? Song Yunshu berkata, maaf, dia hanya ingin bermain game denganmu berdua. Temuilah dia dulu dan terserahmu ingin bermain dengannya atau tidak. Aduh, apa aku benar-benar harus melakukan ini? Dan Linmo pun akhirnya keluar. Dalam hati Chow Yutang, kukira Baby Momo adalah perempuan. Tidak kusangka dia adalah laki-laki. Dalam hati Linmo, dipikir-pikir menarik juga. Dari zaman kuno di dunia ini, perempuan mengenakan pakaian tempur untuk bertarung. Jadi sekarang itu adalah norma untuk perempuan. Yutang bertanya, apa kau orang yang kemarin bermain denganku? Linmo menjawab, ya, itu aku. Dia bertanya lagi, kenapa kau hanya kabur? Linmo menjawab, aku hanya mencoba untuk mengurangi jumlah musuh. Mengurangi jumlah musuh? Temui aku saat kelas selesai. Aku ingin bermain denganmu berdua. Linmo membalas, aku tidak bermain game itu. Aku hanya mengalah kamu dengan keberuntungan. Kalau sudah, aku akan kembali ke kelas. Hei, apa pria gemuk ini gak tahu aku siapa? Dia gak tahu aku Chow Yutang. Temen yang rambutnya diikat merespon nih, Yutang, apa kau... Ya, Yutang juga diikat sih, yang rambutnya biru lah. Yutang, apa kau nggak tahu kalau dia sudah ditolak dan tidak merasakan apapun sekarang? Jadi nggak heran dia tidak takut padamu. Yutang berkata, maaf, bawa dia ke sini saat siang. Dia mengerti. Terus di sini cowok-cowok di manhwa ini kan bisa dibilang kan agak feminim ya, agak kayak cewek ya. Jadi kelakuannya pun kayak cewek. Mereka berkata, wah, Linmo, apa yang Chow katakan padamu? Linmo, kenapa dia ingin menemuimu? Song Yunshu berkata, dia terkesan padamu kemarin. Jadi dia ingin bertemu dan bermain denganmu lagi berdua.
Jadi turuti aja dia. Jangan khawatir, dia akan mengajakmu ke Gunung Wucu minggu ini. Dan aku akan mengajak gadis-gadis lain juga. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Jaijen!